Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat semua ya. Saya berharap kalian semua sehat semua ya. Oke, hari ini kamu bertemu lagi dengan saya, Bapak Adi. Kita akan belajar lagi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita kerjakan hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa akan dipimpin oleh Rizky. Silakan Rizky. Bersiap. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Pemerintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky dan anak-anak. Oke, selanjutnya kamu silakan berdiri terlebih dahulu anak-anak. Saya mau ngecek kesiapan dulu dalam sikap disiplinnya, pakaiannya ya. Tolong bajunya dimasukkan dulu. Vina, baju yang belakang dimasukkan, jangan dilipat. Apriko, tolong rambutnya dirapikan ya. Diluruskan Apriko. Depannya biar ganteng ya. Oke, kalau sudah rapi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Saya selanjutnya akan mengecek kehadiran siswa ya anak-anak ya. Sambil saya mengecek kehadiran kalian, tolong kalian siapkan juga alat tulisnya ya, supaya nanti ketika proses pembelajaran berlangsung kita sudah siap. Jelas ya? Oke, saya absen terlebih dahulu. Rizky ada? Hadir ya. Aina? Hadir ya. Oke, Alia? Hadir. Apriko? Hadir. Hadir semua anak-anak ya. Oke. Selanjutnya saya selalu berharap kepada kalian semua anak-anak, kalian semua harus meningkatkan motivasi belajar kalian. Supaya apa? Supaya kalian semua tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar materi mengenai sistem hukum dan peradilan Indonesia. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Ada yang tahu nggak sistem hukum itu apa sih? Ayo angkat tangan anak-anak. Sistem hukum itu apa sih? Ya, silakan. Fadilah, ya. Hukum adalah kesimpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. yang terdiri atas norma dan sanksi. Tepuk tangan dong buat Fadila.
Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, ya. Jadi minggu kemarin itu kita membahas materi mengenai apa? Sistem demokrasi. Ada nggak keterkaitan antara sistem demokrasi dan sistem hukum nasional? Ya, siapa namanya? Rania, silakan Rania. Sangat ada keterkaitannya karena sistem demokrasi sangat berhubungan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan dong buat Rania. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama kita membahas mengenai materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, nanti saya akan tampilkan media pembelajaran. Untuk bahan ajar sudah saya berikan kepada kalian. Nanti tolong disiapkan bahan ajarnya supaya memperluas wawasan kalian dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ketika saya menampilkan media pembelajaran, tolong kamu amati dan analisa apa yang saya tampilkan nanti. Endingnya dari materi yang saya berikan adalah kalian nanti akan berdiskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Untuk tugas nanti ada di LKPD. Saya memberikan materi melalui media pembelajaran, saya akan memberikan LKPD-nya. Nanti kalian berdiskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jelas? Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi, membacakan suatu masalah, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dan nanti kita lakukan sesi tanya jawab. Jelas anak-anak? Siap? Siap? Oke. Ya, jangan pada tegang gitu dong. Oke. Kalau begitu kita nyanyi dulu kali ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Hore! Oke, tepuk tangan dong buat kalian semua. Mantap. Ini baru anak-anak saya ini. Sekarang kita mulai masuk kepada materi pembelajaran ya. Nah, yang pertama kita membahas materi mengenai sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Ya, tolong bacakan nak, silakan. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kata Yaitu 3.3.1 menganalisis sistem hukum dan peradilan C4, 3.3.2 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan C4. Ya, jadi itu merupakan kompetensi dasarnya dan kompetensi indikator adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan suatu gambaran dalam proses pembelajaran supaya kita mencapai target apa yang kita inginkan. Inilah dia pembelajaran. Ya, tolong bacakan, nak. Didik menyajikan hasil diskusi sistem hukum dan peradilan dengan baik. Gambar dari kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia. Ada yang ingin bisa memberikan tanggapan mengenai gambar ini, anak? Ajong? Oke, silakan Rizky, berdiri. Nama saya Rizky, saya ingin memberikan tanggapan dari gambar tersebut. Menurut pandangan saya, gambar tersebut merupakan contoh kasus pelanggaran hukum dalam kategori pembulian Pak. Oke, tepuk tangan dong. Ini pembelajaran, tolong kalian amati ya. Oke, silakan. Saat ini kita akan membahas pembahasan sistem agar kehidupan manusia aman dan damai. Sebagai contoh, dengan adanya peraturan lalu lintas, arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjaga. Ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai? Ya, silakan. Berdiri nak. Nama siapa? Saya Alia ingin memberi tanggapan tayangan video materi sistem hukum itu ibarat pagar batas.
Ini merupakan contoh kasus yang sering kita lihat, sering kita amati di lingkungan sekitar kita. Jelas ya? Ya, silakan Nak. Saya Rania, saya akan memberikan pendapat. Menurut saya, pelanggaran itu terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran diri sendiri, kesadaran diri masyarakat tentang taat hukum. Oke, pada video tersebut ada instruksi ya cara kalian mengerjakan suatu hasil. Silakan Nak. Kalian mengerjakan LKPD-nya, tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan, 10 menit untuk presentasi. Alhamdulillah sudah selesai semua tugasnya ya. Oke, saya minta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan semua untuk mempresentasikan hasil yang dibuat. Kelompok lain saya minta untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang dibuat oleh kelompok pertama. Jelas ya? Oke, silakan. Sistem hukum menurut pendapat subjektif merupakan suatu susunan atau tatanan yang mengatur suatu keseluruhan di mana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana. Kelompok lain ada yang memberikan tanggapan untuk kelompok 1 yang sedang presentasi. Silakan ajukan tangan. Saya, faktor eksternal itu faktor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hukum, contoh pelanggaran hukum yang tidak jelas. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa sih yang kalian sukai ya dari pembelajaran hari ini mengenai materi sistem hukum dan peradilan Indonesia? Ya, silakan berdiri, silakan. Namanya siapa Nak? Saya dari Nur Alia. Ya. Izin menjawab dari pertanyaan tadi. Sangat suka kan jadi mengerti tentang sistem hukum itu seperti apa. Oke, terima kasih tepuk tangan. Jadi, menurut Nur Alia, dengan belajar mengenai sistem hukum, Nur Alia merasa mengerti akan sistem hukum yang ada. Oke, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada kalian semua nih. Apa yang kalian tidak sukai dari kalian belajar materi mengenai sistem hukum di Indonesia? Ayo. Ya. Saya Nur Alia. Ya. Menjawab. Dan saya tidak suka hukum masih tebang pilih, Pak. Hukum masih tebang pilih. Tepuk tangan lagi dong. Saya kasih ini untuk menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Silakan. Berdiri silakan. Namanya siapa? Dari pembelajaran ini yaitu hukum merupakan peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat, merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Oke, tepuk tangan. Kita berikan materi atau penguatan materi mengenai sistem hukum dan peradilan Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi hari ini adalah sistem itu merupakan suatu rangkaian yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara masalah hukum, hukum itu merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati oleh masyarakat Indonesia. Hukum itu sifatnya pemaksa karena hukum itu merupakan suatu acuan ya dalam masyarakat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tanpa adanya hukum, negara kita entah menjadi negara seperti apa. Dengan adanya hukum, kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia selalu tertib, nyaman, dan damai. Terima kasih anak untuk hadirin, tepuk tangan buat kalian semua. Dan selanjutnya untuk penutup kita akan menyanyikan lagu daerah ya, lagu akustik ya, dan akan nanti tutup dengan pembacaan doa. Lebih kenceng lagi.